Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrianto Abdillah, saya biasa dipanggil Rian. Sekarang kita akan masuk di mata kuliah dasar-dasar pemrograman ya. Nah, di dasar-dasar pemrograman kita akan membahas tentang bagaimana cara kita melakukan pengkodean yang pertama ya. Nah, di pertemuan yang pertama itu kita akan mengenal satu bahasa yang sangat populer di kancah dunia coding ya, yaitu bahasa Python. Makanya judul pertemuan kita yaitu pengenalan bahasa Python. Tujuan pembelajaran dari mata kuliah dasar-dasar pemrograman yaitu yang pertama, teman-teman perlu tahu keunggulan dasar dari bahasa Python yang akan kita pelajari bersama. Kemudian kita juga perlu tahu tentang tipe-tipe dasar, variabel, kemudian operasi-operasi aritmatika, dan cara melakukan pengkodeannya gitu ya. Kemudian teman-teman juga perlu tahu bagaimana cara membuat alur pengkodean atau flowchart, struktur data list, tuple, set, hingga OOP atau Object Oriented Programming. Nah, itu dia beberapa overview ya yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya sampai pertemuan terakhir. Nah, di pertemuan pertama kita akan membahas tentang pengenalan bahasa Python dan di mana kita akan membahas beberapa hal yang perlu kita ketahui ya sebelum kita melakukan pengkodean. Apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan membahas tentang bagaimana sejarah dan perkembangan Python, keunggulan Python dibanding bahasa pemrograman yang lain, instalasi Python dan setting environment atau lingkungan pengembangan pemrogramannya, hingga penulisan kode sederhana yang pertama. Pertama kita akan membahas tentang sejarahnya nih teman-teman. Python itu ada pembuatnya ya. Jadi bahasa pemrograman pun ada pembuatnya. Pengusungnya itu adalah Guido van Rossum atau Mr. Guido ini. Nah, Mr. Guido ini dia adalah lulusan yang terkenal di bidang matematik ya. Jadi dia mengimplementasikan suatu bahasa yang high level. High level itu bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Di samping itu kita juga perlu tahu beberapa teknologi-teknologi untuk melakukan pemrograman ya, pemrograman dasar. Nah, Python itu adalah salah satu program yang dikategorisasikan menjadi program bahasa level tinggi. Terus bahasa level tinggi yaitu bahasa yang mendekati dengan bahasa manusia. Jadi semakin tinggi level dari bahasa pemrograman itu semakin mudah dipahami justru ya. Jadi semakin rendah malah susah banget dipahami. Biasanya kalau teman-teman udah mainan low code atau lower code ya, yang bahasa pemrograman yang termasuk pada lower code itu sangat sulit dipahami dan implementasinya juga sangat sedikit. Jadi kalau teman-teman ada error atau bug nanti waktu pengembangan itu sangat sulit ditemukan beberapa solving problemnya. Ada dua jenis proses di high level. Itu yang pertama ada interpreter dan kedua ada compiler. Di interpreter kita itu membaca program setiap baris yang nantinya akan diproses satu-satu ya. Jadi setiap line itu akan diinterpretasi atau ditranslate menjadi bahasa komputer satu persatu. Tapi kalau di compiler itu kita mentranslate semua datanya dulu atau mentranslate semua codingnya dulu untuk kemudian menerjemahkan di environment programnya. Untuk kemudian kita bisa melihat output dari kodenya. Nah, nanti kita akan lebih jelas bagaimana cara mengimplementasikannya, terus melakukannya di tools-tools atau alat-alat yang akan memudahkan kita dalam melakukannya. Komponen-komponen yang perlu teman-teman ketahui ya, di Python yaitu ada komponen atau sintaks ya, atau komen atau perintah yang namanya input. Jadi input itu ketika kita ingin melakukan suatu inputan berupa kata-kata atau berupa kalimat ataupun mungkin berupa angka, itu ada sintaks yang namanya input di mana nanti akan dihasilkan melalui proses output ya. Selain itu ada beberapa library atau kumpulan-kumpulan function, kumpulan fungsi yang akan didistribusikan di satu library yang namanya math. Biasanya library math ini akan memudahkan kita untuk melakukan operasi matematika gitu. Kemudian ada istilah condition, else condition biasanya, dan looping. Ini ngomongin soal perulangan
dari kodenya. Keunggulan Python dibanding bahasa pemrograman yang lain yaitu bahasanya merupakan bahasa yang terpopuler dari bahasa yang lain karena bahasa Python itu notabene sangat dekat dengan bahasa Inggris yang kita kenal. Itu sangat mudah dipahami, bahkan semua kalangan bisa mempelajari bahasa Python kalau teman-teman ingin mengajak teman-teman yang lain nih, mungkin dari prodi yang lain begitu ya, atau dari peminatan yang lain. Kemudian sintaks yang mudah dibaca dan ditulis, memiliki library yang lengkap dan source code-nya juga banyak. Kemudian dia open source, free ya, gratis. Dan Python juga bisa menyederhanakan code sintaks sehingga tidak terlalu panjang. Dan biasanya kode-kode di Python itu tidak terlalu panjang dibanding file-file code dari bahasa yang lain. Nah, berikutnya teman-teman perlu menginstal nih, men-setup. Kemudian teman-teman bisa melakukan pemrograman ya di komputer teman-teman masing-masing gitu ya. Nah, di sini kita akan melakukan setup atau instalasi Python, tapi yang terdistribusi melalui tools atau alat yang bernama Anaconda. Nah, silakan teman-teman mendownload alat Anaconda ini atau aplikasi Anaconda ini di Google. Dan ini ada beberapa link juga yang bisa teman-teman lakukan atau telusuri ya. Dan download aplikasi yang bernama Anaconda, di mana Anaconda ini akan mendistribusikan aplikasi Python buat teman-teman. Meskipun teman-teman bisa melakukan cara lain ya, selain dari Anaconda, itu teman-teman juga bisa melakukan penginstalan Python-nya satu persatu atau di luar Anaconda juga bisa gitu. Nah, video terkait teknikal penginstalannya itu akan kita bahas setelah ini.